Kisah diawali oleh sepasang kekasih yang sedang berduaan sambil menyaksikan peristiwa langka yakni hujan meteor. Namun suasana romantis itu tiba-tiba terganggu dikarenakan mereka mendengar suara dentuman di belakang rumah mereka. Mereka yang penasaran pun mencari sumber ledakan yang ternyata ada sebuah meteor yang nyangsang tepat di atas mobil mereka. Saat meteor itu didekati, terlihat ada seekor anaknya Venom yang menggeliat dari benda tersebut. Sang pacar yang penasaran pun langsung mencoba memegang benda tersebut. Tiba-tiba, makhluk itu merasuki tubuh sang pacar dan membuat tubuhnya seketika tidak dapat bergerak. Namun tiba-tiba, makhluk itu mengambil alih tubuhnya lalu mencekik dan langsung menembak mati kekasihnya. Inilah kisah akan berfokus kepada seorang penembak jitu yang bernama Koma, sulit sebut saja Koma, yang sedang berlatih menembak bersama seorang rekannya. Setelah selesai berlatih, tiba-tiba pihak rumah sakit memberitahunya dikarenakan pacarnya mengalami kecelakaan dan kini tengah dirawat di situ. Koma pun langsung bergegas menuju ke rumah sakit. Sesampainya di sana, Koma disambut oleh seorang dokter yang bernama Dr. Sandres. Ini sosoknya. Dr. Sandres pun menjelaskan semua kejadian yang menimpa pacarnya yang kini dalam keadaan sekarat. Koma pun bergegas menemui pacarnya yang bernama Jason. Ini mukanya. Jason yang nyawanya sudah berada di tenggorokan juga mengatakan niatnya untuk melamar si Koma. Koma yang sangat mencintainya pun mengiyakan permintaan Jason. Namun tak lama setelah Jason memakaikan cincin pertunangannya, Jason pun meninggal di hadapan si Koma. Beberapa hari kemudian, Koma yang masih tertekan atas kematian kekasihnya mencoba menenangkan diri dengan bermeditasi. Namun meditasinya terganggu karena ada yang menelpon. Saat diangkat, ternyata yang menelpon adalah temannya yang bernama Kelly dan Liz yang mengajak Koma untuk pergi berlibur. Namun Koma menolak dengan alasan harus mengantarkan adiknya Jason yang bernama Aaron. Ini sosoknya. Kelly dan Liz pun memutuskan untuk ikut Koma mengantarkan si Aaron. Keesokan paginya, mereka yang sudah siap pun langsung berangkat mengantarkan si Aaron. Di sisi lain, kita diperlihatkan Lucas yang sedang ditemui oleh temannya dan membicarakan tentang keadaan dunia saat ini. Kembali ke Koma, perjalanan mereka terhenti dikarenakan mereka menginjak sesuatu yang menyebabkan keempat roda mobil mereka pecah. Saat mereka keluar untuk memeriksa keadaan, ada sesosok pria misterius yang kita lihat di awal tadi. Namun tiba-tiba, pria tersebut menembak mereka dan Liz pun terluka karena mendapat beberapa tembakan. Tak lama kemudian, pria itu langsung dapat dilumpuhkan oleh si Koma. Kelly yang panik langsung menghubungi 911 untuk mendapatkan bantuan. Sesampainya di rumah sakit, Koma yang tengah bersedih menceritakan semua latar belakangnya, yang ternyata ayah dan ibunya telah meninggalkannya saat dia masih kecil. Keesokan harinya, kita diperlihatkan Dr. Clark yang sedang mengonten dan mereview layanan baru yang bernama Keki. Sesampainya di rumah Dr. Clark ditemui oleh seorang agen FBI yang bernama Mars. Ini sosoknya. Max menanyakan kepada Dr. Clark tentang keluarganya si Venom yang mulai menginvasi bumi. Beliau dibawa ke dalam bunker peninggalan Perang Dunia Kedua untuk ditanyai tentang keluarganya si Venom yang mulai menginvasi bumi. Di saat yang bersamaan, salah satu channel radio yang bernama Smartman Radio sedang menyiarkan tentang kekacauan yang disebabkan oleh keluarganya si Venom. Di sisi lain, di pangkalan militer, Koma yang tengah berbincang-bincang santai dengan Aaron tentang Among Us. Tiba-tiba ada seorang yang telah terinfeksi menyerang mereka. Namun untungnya ada Lucas yang langsung melumpuhkan orang tersebut. Mereka pun langsung masuk ke dalam pangkalan tersebut dan menelpon polisi. Namun mereka tidak sendirian karena ada satu lagi orang yang terinfeksi mencoba masuk ke dalam pangkalan tersebut. Koma dengan spas di tangannya berhasil menembak jatuh orang tersebut dengan bantuan si Lucas. Tak lama kemudian polisi pun datang. Mereka adalah petugas Marshall dan King. Koma dan Lucas langsung ditahan karena dikira yang telah membunuh orang-orang tersebut. Namun mereka mengetahui yang sebenarnya setelah melihat rekaman CCTV. Namun di tengah-tengah interogasi, Marshall dihubungi atasannya karena ada beberapa orang terinfeksi yang mengacau. Melihat kesempatan tersebut, Lucas dan Koma pun memutuskan untuk pergi menuju ke rumah sakit untuk menjemput Liz dan Kelly karena di sana sudah tidak aman lagi.
Di sisi lain, Marshall dan King yang sudah sampai di TKP langsung disuguhi pemandangan tidak mengenakan karena ada banyak mayat dan 2 orang terinfeksi. Baku tembak pun tidak dapat terhindarkan lagi. Mereka memutuskan untuk berpencar untuk melumpuhkan mereka. Singkat cerita, para polisi berhasil melumpuhkan mereka, namun saat diperiksa, salah satu jasad kejang-kejang dan mengeluarkan salah satu keluarganya si Venom. King yang melihatnya sempat merasa mual dan saat ingin menyentuh salah satu dari makhluk tersebut, tiba-tiba makhluk itu merasuki tubuh King dan membuatnya tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Dan tiba-tiba King pun mencekik si Marshall. Di saat yang bersamaan Koma yang sedang melakukan perjalanan terhenti oleh sebatang pohon yang penuh dengan darah. Dan ketika melihat ke belakang, mereka sudah terkepung oleh sekumpulan orang yang terinfeksi. Baku tembak pun terjadi. Mereka yang terkepung memutuskan untuk lari ke dalam hutan. Koma memutuskan untuk naik ke atas bukit untuk mencari bidikan agar mudah melumpuhkan para zombie. Dengan snipernya Koma pun dapat melumpuhkan mereka satu persatu. Setelah kejadian itu mereka memutuskan untuk beristirahat, lalu Koma mengajak Aaron ke sebuah tempat dan membicarakan tentang masa lalunya dan alam. Namun tiba-tiba, Liz yang sudah terinfeksi mengamuk dan untungnya langsung di-headshot oleh si Marshall. Melihat kejadian itu, Koma yang tidak terima langsung ingin mengajar si Marshall yang untungnya dapat ditenangkan oleh si Lucas. Mereka tidak terima karena Marshall menembak si Liz. Tak lama kemudian mereka terkejut setelah melihat parasit keluar dari tubuh si Liz. Di sisi lain, Dr. Clark sedang menjelaskan tentang keluarganya si Venom dan cara kerjanya yaitu dengan menyuntikkan racun ke otak sehingga mereka dapat mengambil alih tubuh inangnya. Marshall yang mencoba meminta maaf kepada si Kelly atas kematian adiknya malah diminta pergi oleh si Kelly. Di saat Marshall ingin meninggalkan tempat tersebut, tidak jadi setelah melihat video tentang kekacauan yang terjadi di seluruh penjuru kota. Setelah itu mereka memutuskan untuk pergi menuju ke sebuah kota kecil di dekat situ dengan harapan di sana minim kekacauan. Namun setelah sampai di sana, tiba-tiba mereka ditembaki oleh orang yang terinfeksi. Baku tembak pun terjadi. Koma yang memutuskan untuk masuk ke bangunan itu berhasil melumpuhkan beberapa orang yang terinfeksi dan berhasil melumpuhkan si penembak. Di kejadian itu Kelly terluka karena mendapatkan beberapa tembakan di perutnya. Setelah sampai di gereja dekat situ, Marshall dan Lucas memutuskan keluar untuk mencari beberapa peralatan medis. Di sisi lain kita diperlihatkan sang penyiar radio terinfeksi yang sedang menyiarkan tentang perlindungan aman di tempat tersebut. Namun di sisi lain, para kru semua sudah terinfeksi. Marshall dan Lucas yang sudah kembali dari kota dan mereka berhasil mendapatkan beberapa peralatan medis. Di saat mengobati Kelly, dia teriak kesakitan karena tidak tahan dengan rasa sakitnya. Di saat yang bersamaan, Dr. Clark menjelaskan tentang alien yang semakin pintar saja mengendalikan tubuh manusia. Karena Kelly sudah membaik, Aaron pun meminta Koma untuk mengantarnya menuju ke kakek neneknya. Koma pun mengiyakannya dan langsung melanjutkan perjalanan mengantar si Aaron. Sesampainya di sana, kakeknya terlihat sangat gembira dan langsung memeluk si Aaron. Namun tiba-tiba kakeknya langsung menusuk perut si Aaron yang ternyata kakek dan neneknya sudah terinfeksi. Tiba-tiba neneknya malah menembaki si Koma. Untungnya Lucas yang datang tepat waktu dapat melumpuhkan keduanya dan menyelamatkan mereka. Setelah itu kita diperlihatkan rencana si alien untuk menguasai dunia dan keberadaan UFO-nya. Di saat yang bersamaan, Dr. Clark mengatakan rencana yang melibatkan Keki. Singkat cerita, malam pun tiba. Di tengah derasnya hujan muncul benih-benih cinta di hati si Lucas. Dia bahkan memasakkan, menggantikan baju, dan merawat luka-luka si Koma. Di sisi lain, Marshall yang sedang memandangi si Kelly, tiba-tiba Kelly terbangun dan menanyakan keadaan Koma. Namun karena keadaan lukanya yang sangat parah, Kelly pun tewas di hadapan si Marshall. Saat Koma terbangun, dia sangat merasa sedih karena keluarga satu-satunya si Aaron sudah terinfeksi. Di saat Koma menceritakan beberapa hal tentang Aaron, tiba-tiba Aaron yang ternyata sudah terinfeksi tiba-tiba terbangun dan menyerang mereka. Untungnya mereka dapat menenangkannya dan membuatnya pingsan. Di sisi lain, Dr. Clark dengan ceramahnya mengatakan asal-usul keluarganya si Venom adalah dari hujan meteor beberapa hari lalu.
dan cara menghentikannya yaitu dengan mengganggu komunikasinya dan menghancurkan meteor itu. Di saat yang bersamaan, Koma yang sudah sampai di tempatnya Kelly, mereka tambah sangat sedih ketika mendengar kabar kematian si Kelly. Untuk menghormati Kelly, mereka pun menguburkan jasadnya di samping makamnya Liz. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sambil menggendong Aaron yang sudah terinfeksi. Kita diperlihatkan si ketua alien yang sudah mengetahui rencana Keggy dan cara menghentikan efeknya. Di sisi lain, Dr. Clark juga sedang mempersiapkan rencana dengan menyebar cara membuat bom waktu dari bahan-bahan umum untuk menghancurkan meteor-meteor itu. Koma yang sudah sampai di sebuah toko tua juga sedang mempersiapkan rencana untuk menghancurkan meteor dan menyembuhkan Aaron. Beban si Aaron. Keesokan harinya, mereka langsung menuju ke area meteor untuk melakukan rencana yang sudah dibuat. Lucas bertugas untuk membawa dan memasang bom, Marshall bertugas mengalihkan perhatian, dan Koma bertugas untuk memicu ledakan dengan snipernya. Lucas maju duluan untuk memasang bom, namun keberadaannya diketahui oleh si alien dan langsung menyerangnya. Baku hantam pun terjadi. Saat Lucas akan ditembak oleh si alien, untungnya ada Marshall yang sikap membantunya. Baku tembak pun terjadi. Melihat kesempatan itu, Lucas bergegas untuk memasang bom, tapi malah diketahui oleh salah satu dari si alien. Namun untungnya Koma dengan snipernya berhasil mengheadshot si alien dan menyelamatkan si Lucas. Baku tembak pun masih berlanjut, namun tiba-tiba sinyal kaget dipancarkan dan membuat para alien kesakitan. Melihat kesempatan itu, Lucas langsung bergegas memasang bom-bom itu. Namun tak lama kemudian salah satu alien itu memukul tangannya sendiri, yang ternyata cara menghentikan efek KG adalah dengan menyakiti dirinya sendiri. Di saat Lucas berhasil memasang bom dan mencoba melarikan diri, salah satu dari alien berhasil menembaknya tepat di perutnya. Dan juga beberapa dari alien menyerang si Marshall, namun untungnya dengan skill polisinya dia dapat melumpuhkannya. Si alien yang tinggal sendirian malah menyandra Lucas dan meminta Marshall untuk meletakkan senjatanya. Dan juga meminta Koma untuk turun dan menyerahkan diri. Si alien itu juga menawarkan Koma untuk menjadi salah satu dari mereka. Saat Koma akan menyentuh alien itu, tiba-tiba Marshall datang dan berhasil memojokkan si alien. Tiba-tiba sinyal kaki datang lagi dan membuat mereka semua pusing. Namun tiba-tiba si alien itu mematahkan jari-jarinya untuk menghilangkan efek KG. Di saat Koma ingin mengaktifkan bom, tiba-tiba si alien sudah ada di depannya. Yang untungnya Koma berhasil mengaktifkan bom itu dengan peluru terakhir dari snipernya. Ledakan beruntun pun terjadi dan mereka berhasil menghentikan rencana invasi dari keluarganya si Venom. Di sisi lain, Dr. Clark sedang mendeklarasikan kemenangan atas keluarganya si Venom. Tamat. Pesan yang dapat kita ambil dari video ini adalah tenang dan jangan panik saat ada hujan meteor, dan ingatlah. Saya San mengucapkan banyak terima kasih dan adios.